Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Renungan pelita pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tema kita hari ini adalah peraturan. Saudara yang punya Alkitab, mari kita akan melihat bersama. Saya akan membaca bagian ini, bagian yang pertama di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, peraturan mengenai orang-orang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, perhatikanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat, disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Bagian yang kedua di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara sekalian, pernahkah saudara berpikir mengapa harus ada peraturan? Saudara, kalau kita melihat mulai dari rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, di tempat mall, bahkan di dalam pemerintahan, bahkan sampai kepada kepala pemerintah negara, di mana-mana kita boleh melihat pasti ada peraturan. Saudara sekalian, kalau kita bertanya dengan sederhana, mengapa perlu peraturan? Jawabannya sederhana, agar tertib, disiplin, dan teratur. Saudara sekalian, kalau keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, pemerintah perlu peraturan, maka demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan perlu peraturan. Saudara sekalian, di dalam nats Alkitab kita pada hari ini yang kita baca di dalam Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita dapat melihat dua hal dari dalamnya. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat berbicara mengenai peraturan mengenai orang najis. Dan di dalam ayat yang bagian yang kedua, di dalam ayat yang kelima dan ayat sampai ayat yang ke-10 berbicara mengenai peraturan mengenai penebusan salah. Mari kita melihat kedua bagian ini satu persatu. Yang pertama, mengapa perlu hukum kenajisan? Apa hubungannya dengan kesiapan umat ketika ke perkemahan? Rupanya tujuan peraturan ini agar setiap orang yang menghadap Tuhan, yang datang ke perkemahan, harus dalam keadaan yang bersih, kudus. Mereka harus menjaga dirinya dari kenajisan. Itulah sebabnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat menegaskan ulang bahwa setiap umat yang sedang najis harus menjauhkan diri dari komunitas mereka, agar kenajisan mereka tidak mengkontaminasi atau mengotorkan perkemahan mereka yang kudus, karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, bukankah jikalau kita hari ini pergi ke tempat pernikahan, ataukah kalau kita mendapat undangan daripada pejabat, saudara, pasti kita berusaha untuk datang mengenakan pakaian yang terbaik. Kita tahu kita datang itu berjumpa dengan orang
yang luar biasa, apalagi kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah mengenai masalah penebusan salah. Ketika seseorang, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, ketika mereka melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya, maka dia harus mengakui dosanya dengan membayar tebusan sepenuhnya ditambah 1/5 bagian. Mengapa harus dikenakan peraturan ini? Supaya mereka dapat menjaga kesatuan agar efektif melayani Tuhan. Setiap perbuatan yang menyalahi bahkan merugikan sesama harus dibereskan, baik secara ritual maupun pembayaran ganti rugi ditambah dendanya. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6, kita dapat melihat hal ini dengan jelas. Itulah alasan mengapa Tuhan memberi peraturan kepada manusia. Saudara yang terkasih, bukankah banyak orang hari ini datang kepada Tuhan, mereka mementingkan penampilan diri sendiri. Banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana kehebatannya, untuk memperlihatkan dia seorang yang berhasil, untuk memperlihatkan dia seorang yang perlu dihargai. Banyak orang yang mempertahankan hati yang keras, menganggap dirinya benar, tidak mau menyelesaikan masalah, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan, bahkan juga di dalam teman satu gereja. Mereka tidak mau menyelesaikannya. Kita dapat lebih memahami peraturan di dalam Alkitab, karena hari-hari ini kita melihat pemerintah dengan tegas mulai membuat peraturan. Bagi para siswa, mereka harus libur. Bagi para karyawan, bagi para mall yang ada, mengapa mereka harus mengenakan masker? Mengapa mereka ketika bertemu satu dengan yang lain perlu jarak yang cukup jauh? Tidak lain, supaya mereka menjaga satu dengan yang lain, menjaga supaya mereka tidak tertular ataupun mereka menularkan virus corona yang menakutkan itu kepada orang lain. Saudara sekalian, marilah kita belajar untuk taat melalui peraturan. Jikalau hari ini kita datang kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan pujian, bukan karena pakaian kita indah, bukan karena tubuh kita sehat, bukan karena kita tidak kena virus, bukan. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita mau membalas kasih Tuhan. Walaupun kita tahu balasan kita kepada Tuhan tidak ada artinya, maka kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang kudus, sebab kita mau berjumpa dengan Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, kebiasaan yang buruk, menyakiti sesama dengan tutur kata. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, sehingga kita berkenan untuk datang kepadanya. Jikalau ada seseorang yang belum beres dengan orang lain, marilah kita menyediakan waktu untuk berbicara lewat tutur kata kita, perbuatan kita, ataupun apapun yang menyakiti sesama. Mari kita cari waktu untuk membereskannya, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, di dalam pemazmur berkata demikian, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di dalam Ibrani 10 ayat 22 berkata demikian, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur di dalam renungan pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kami datang kepada Tuhan, kami perlu
dengan hati yang bersih datang kepada Engkau. Di dalam relasi kita dengan sesama, perlu ada relasi yang baik, saling menerima, mengampuni. Bahkan kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kami. Ataupun kita telah bersalah kepada orang lain, kita berani untuk mengaku kesalahan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menuntun menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Inilah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin.